فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman 58 bagian atas itu. Yang punya kitab bisa disimak. Qala asy-syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah, setelah beliau menjelaskan bahwasanya terjadinya kebodohan di tengah-tengah kaum muslimin terhadap ilmu agama menyebabkan ada di antara mereka yang menyerupai orang-orang Yahud, dan juga ada yang menyerupai orang-orang Nasara. Yang menyerupai orang Yahud adalah orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang-orang Nasara keserupaannya dari sisi mereka beramal tapi tanpa ilmu. Kita lihat di situ kata beliau, wala akhadhu hadhil ulum al-'azimah, bagian atas itu allati laha al-qadr fi mizan syar' ma akhadhuha an ahliha. Sebabnya kebanyakan kaum muslimin mereka tidak mengambil ilmu yang agung ini, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam timbangan syariat ini, mereka tidak mengambilnya dari ahlinya. Jadi ngambilnya dari sembarang orang. Padahal kalau dalam mengambil ilmu ini ya pastikan dari ahlinya, ahlul ilm. Bukan dari orang-orang yang enggak jelas, kemudian bermodalkan media sosial, langsung diambil ilmunya, ternyata salah. Lihat ini. Kata beliau, fakana nutquhum bisyahadatain taqlidan biduni fahmin lil ma'na. Ujung-ujungnya ini. Maka akhirnya ucapan mereka terhadap syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ternyata sebabnya apa? Taklid. Hanya mengekor taklid tanpa memahami maknanya. Salah. Karena termasuk konsekuensi keharusan ucapan la ilaha illallah, tentunya harus memahami maknanya dan menjalankan keharusan daripada makna la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keadaan mereka yang seperti ini sangat memprihatinkan. Seharusnya paham maknanya, bukan hanya ucapan saja, maknanya dipahami, kemudian rukun-rukunnya yang ada di situ, ada 2 rukun kan, dan syarat-syaratnya pastikan dia pahami. Wad dalil ala dzalik, dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, annahum yatanaqaduna fit tatbiq al-amali ini. Mereka kontradiksi, yatanaqaduna kontradiksi. Mereka kontradiksi berseberangan dengan ucapan tadi di dalam apa? Penerapan amalan. Ucapannya syahadatain dia ucapkan. KTP-nya Islam, dilihat agamanya Islam. Tapi praktek amaliyahnya, kesehariannya itu mereka kontradiksi. Karena konsekuensi la ilaha illallah harus meninggalkan apa? Semua sembahan selain Allah Ta'ala. Dia ke kuburan, minta kepada para mayit, minta kepada kuburan-kuburan yang menurut mereka kuburan orang saleh,
Di situ berdoa, kita lihat. Kata beliau, ittajidu al-wahid minhum yashhad syahadatain wa yahlif bi ghairillah wa qad yanzur li ghairillah wa yatashaffa' bil mauta wa huwa yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat ini. Dikarenakan kamu akan menjumpai salah seorang di antara mereka bersaksi dengan dua persaksian. Syahadatan dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun dia lihat nih, dia bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Dia bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Dia minta syafaat kepada para mayit dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kontradiksi atau tidak? Kontradiksi. Karena an-nafyu wal isbat di dalam makna la ilaha illallah kan dua rukun ya, an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu pernyataan, al-isbat penetapan. Itu belum mereka terapkan. Buktinya masih apa? Datang ke kuburan, kemudian minta di situ. Kalau datang ke kuburan hanya ziarah nggak masalah, tapi ini datang ke kuburan minta kepada si mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Paham ya? Minta perkara-perkara yang tentunya yang mampu hanya Allah Ta'ala. Kesyirikan, kontradiksi dan ucapan tadi ya. Nah, kita lihat wassababu, sebabnya annahuma fahima makna la ilaha illallah. Ternyata sebabnya karena dia enggak paham makna la ilaha illallah. Atau juga ada yang paham cuman mu'anid. Dia paham maknanya cuman mu'anid. Mu'anid dalam artinya menentang. Antum lihat orang kufar Quraisy. Kufar Quraisy waktu itu, nah, kenapa diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bukan berarti enggak paham, mereka paham makna la ilaha illallah sehingga ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut dan masuk ke dalam agama Islam mereka enggak mau karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Enggak mau mereka. Makanya Abu Lahab aja marah-marah kan? Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu ya Muhammad. Apakah untuk hal seperti ini kamu kumpulkan kami? Enggak setuju gitu loh, dikumpulkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Padahal jelas-jelas keutamaannya sumber keberuntungan kan? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya kan? Ucapkanlah kalian ucapan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Malah Abu Lahab marah-marah. Kenapa kok marah? Karena tahu maknanya, paham maknanya dan paham konsekuensinya sehingga enggak mau. Enggak mau mengucapkan kalimat tadi, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mafhum? Kita lihat lagi. Wala fahima makna syahadah anna Muhammad Rasulullah, dan juga enggak paham makna persaksian bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wahiyya minal faraid wal wajibat, yang mana yang termasuk perkara-perkara yang fardu, perkara yang wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang terbebani syariat minal Arab wal Ajam, dari kalangan orang Arab, orang Ajam, wa dzukul innas, laki dan wanita. Wala yu'dar ahadun bijahliha. Penting ini. Wala yu'dar ahadun bijahliha madama yajid mualliman yu'allimuhu wa yajidu qudratan 'ala ta'allum fa innahu la yu'dar. Inilah yang benar, tidak dikasih udzur dengan sebab kebodohannya kalau seperti ini modelnya. Tapi kalau benar-benar bodoh, belum paham, belum sampai hujjah, ya kan? Kemudian belum sama sekali enggak kenal lah. Itu masih dapat udzur. Kalau ini kan mu'anid. Sudah ada guru, ya kan? Kemampuan ada, guru ada, enggak mau belajar. Jadi dia bodohnya enggak dikasih udzur lagi kalau yang ini. Jadi dirinci. Janganlah dikit-dikit enggak ada udzur, dikit enggak ada udzur, kafirkan lagi. Paham ya? Ada rinciannya. Kapan orang yang bodoh enggak dapat udzur itu kapan? Dan kapan dia dikasih udzur? Paham ya? Orang yang bodoh yang enggak dikasih udzur itu kalau bodohnya mu'anid seperti ini. Sudah ada fasilitas, gurunya ada, kemampuan untuk belajar ada, dia enggak mau belajar. Ini yang enggak dikasih udzur. Berarti apa? Nekat istilahnya. Paham? Nah, tapi kalau benar-benar bodoh di pelosok pedalaman, enggak paham, hujah belum masuk, dan dia enggak paham sama sekali makna la ilaha illallah, kemudian terjatuh dalam kesyirikan dan semisalnya, itu hati-hati. Itu jangan dikatakan enggak ada udzur, kafir. Paham ya? Nah, dilihat dulu kapan dia dapat udzur, kapan tidak. Kalau yang seperti ini kata beliau lihat ini. La yu'dar ahadun, enggak ada seorang pun dikasih udzur bijahliyah dengan sebab kebodohannya madama yajidu mualliman, berarti hujah sudah sampai. Lihat ini. Selama dia menjumpai muallim, guru, berarti kan ada hujah di hadapannya kan? Gurunya ada.
yu'allimuhu, yang mengajari pun ada. Wa yajidu qudratan, kemampuan ada, ala ta'allum, untuk belajar, fa innahu la yu'dar. Yang seperti ini enggak dikasih udzur. Karena bagaimanapun kalau kita hilangkan secara totalitas ya barakallahu fiik. Sekarang antum dan kita, sekarang kita hidup di zaman yang modern. Teknologi serba canggih, ya kan? Internet, semua canggih. Tapi mungkin kan enggak kita itu ada sebagian poin agama yang kita enggak paham, yang kita bodoh, mungkin enggak? Apa akan dikasih udzur? Paham ya? Kita padahal masih proses belajar. Tentunya kalau enggak dikasih udzur kita dosa. Tapi kan dikasih udzur karena kita prosesnya belajar. Ada perkara yang kita enggak tahu dan bodoh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sehingga kalau dikatakan enggak ada udzur secara mutlak untuk orang yang bodoh, itu salah. Harus dirinci. Paham ya? Makanya hati-hati ya, jangan sampai kemudian orang yang bodoh sama sekali, enggak paham sama sekali, hujah pun belum sampai, langsung dikeluarkan dari agama Islam, pada akhirnya dia mengamalkan amalan-amalan kaum muslimin. Ini penting sekali poin ini, karena sedikit aja keliru berbahaya. Lihat poin ini ya, kata beliau tidak dikasih udzur kalau apa? Kalau sudah ada muallim, guru di hadapannya mengajarkan, kemampuan ada untuk belajar tapi enggak belajar, berarti ini jahil mu'anid. Jahil mu'anid mu'rid. Orang bodoh yang menentang dan berpaling. Paham ya? Sudah kita lihat berkali-kali kan? Mulai Syekh Shalih Fauzan sama juga fatwanya, kalian perhatikan. Cuman jangan diambil ujungnya aja. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Nutsaimin, ya kan? Disebutkan di sana dengan semakna fatwanya itu barakallahu fiik mengenai mu'anid, jahil sama. Kalau dia mu'anid, bodoh mu'anid, dinasihati malah ngoyel, nolak, bantah, bangkang, bandel, enggak nerima, itu enggak dikasih udzur. Paham ya? Tapi kalau posisinya barakallahu fiik, dia itu bodohnya karena memang belum paham, hujjah belum sampai barakallahu fiik dalam perkara yang sifatnya apa barakallahu fiik, mungkin karena tempat-tempat yang di pelosok pedalaman, bahkan bukan hanya itu aja. Bukan hanya pedalaman loh ya. Benar-benar dia enggak paham, benar-benar dia belum sampai hujjah padanya, itu sepakat. Paham ya? Makanya kalau seandainya posisinya barakallahu fiik di sana ada misalkan fatwa yang sempurna, jangan ujungnya aja diambil. Dibaca sempurna, kapan dikasih udzur, kapan tidak. Bisa dipahami? Naam. Mahfum insyaallah ya. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Kata beliau, kita selesaikan sampai bawah itu biar tambah jelas. Asy-syahid intinya, annal jazaa'a 'indallahi tabaraka wa ta'ala min jinsil amal sahih. Bahwasanya balasan di sisi Allah Ta'ala tergantung dengan jenis amalannya. Ini kan masih menjelaskan apa kemarin? Tipe 3 orang yang menghadapi ilmu. Iya kan kemarin? Yang satu semangat dia, ada peluang, ada tempat kosong, maju ke depan dia, dapat ilmu dia. Yang kedua pemalu. Pemalu ini bukan berarti keluar di majelis, dia duduk di majelis cuma di belakang. Karena apa? Malu. Paham ya? Malu. Tapi masih dapat ilmu. Yang ketiga ini sudah bukan orang yang semangat, ya kan? Bukan pemalu lagi, dia berpaling gitu loh. Enggak peduli dengan ilmu. Yang ketiga inilah yang Allah Ta'ala berpaling darinya. Sudah dipahami? Makanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Fala yusawwi baina ahlil fikr, ahlul kufri wal fusuq wat tughyan. Maka enggak sama antara orang yang barakallahu fi ahlul kufur, orang yang kufur, wal fusuq dan fasik, wat tughyan, orang yang berbuat kezaliman. Wa baina ahlil ilm wal iman sahih. Enggak sama dengan orang yang ahlul ilm wal iman. Orang bodoh itu seringnya membangun di atas kebodohannya. Sedangkan orang yang berilmu membangun di atas ilmunya, sehingga yakin muncul karena ilmu. Keraguan muncul karena kebodohan. Apa ungkapan sebagian para ulama? Ada ucapan sebagian ulama, bagus sekali ucapannya itu. Ya. Al-ilmu bidayatul yakin, kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Sebagaimana kebodohan permulaan daripada keraguan. Orang ragu, bimbang, yang benar yang mana ya? Yang sana ngaku ahlus sunnah tapi selfie. Ya, di sini ngaku ahlus sunnah tasawuf misalkan. Yang sana dilihat. Dilihat perbedaan yang mana perbedaannya. Paham ya? Jadi makanya disebutkan bahwasanya orang itu kalau di atas ilmu dia yakin dia. Tapi kalau di atas syak tadi, keraguan, sebabnya karena bodoh. Makanya kata beliau enggak sama. Dan dalilnya banyak sekali kan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Satu. Katakanlah, apakah sama mereka orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Yang kedua,
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dan orang fasik? Enggak sama. Yang ketiga apa yang ketiga? Ishaq. Tidak samanya antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Mau pakai hadis boleh, pakai pantun boleh. Ingat enggak? Nah, barakallahu fiik. Pantun bagus ada juga. Nah, barakallahu fiik bahwasanya orang yang berilmu itu enggak sama dengan orang yang bodoh. In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu falaysa sawa'an 'alimun wa jahul. In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu, karena waktu itu ada seorang wanita. Nah, barakallahu fiik bertanya tentang seorang laki-laki yang hendak melamarnya. Padahal yang satunya ini orang berilmu, satunya orang bodoh. Kisahnya secara global seperti itu. Akhirnya orang yang berilmu ini merasa tidak terima disamakan dengan orang yang bodoh. Akhirnya insta'iltin nasa 'anna wa 'anhumu, jika kamu bertanya bermanusia tentang diriku dan tentang mereka, falaysa sawa'an 'alimun wa jahul. Maka enggak sama antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Paham ya? Naam. Kemudian pantun yang lain, ta'allam. Falaysal mar'u yuladu 'aliman. Falaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah karena tidak ada orang itu dilahirkan langsung berilmu. Ya kan? Maka tidak sama saudara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Makanya dibedakan, barakallahu fiik. La fid dunya wala fil akhirah. Lihat, perbedaannya itu bukan hanya di dunia saja. Perbedaannya itu, barakallahu fiik, di dunia dan di akhirat. Di dunia orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu, itu pasti rendah kedudukannya. Disepelekan, dihina. Tapi orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Taala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Lihat. Bukan yang banyak duitnya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang cantik parasnya. Makanya hati-hati, barakallahu fiik. Fitnah yang besar, imma harta, imma tahta, imma wanita. Paham ya? Tapi orang diangkat derajatnya sebabnya apa? Ilmu dan iman. Paham maksudnya? Jadi antum jangan pernah merasa punya pikiran, wah, anak belum sukses kerjanya, dunianya belum mendapat seberapa, santai aja. Kalau dia punya ilmu, membangun ibadahnya di atas ilmu, itu insyaallah Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan akan memberikan kecukupan walaupun apa? Ala kadarnya. Itu ingat-ingat itu. Tapi kalau mencari ketenaran, mencari yang lebih rakus dengan dunia, itu enggak akan pernah puas. Ya enggak? Ingat hadisnya? Itu satu, manhuman la yashba'an. Manhumun fil ilmi la yashba', manhumun fid dunya la yashba'. Dua orang yang punya keinginan, punya ambisi tapi enggak pernah kenyang, dua orang ini. Pertama, manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya ilmu, dia enggak pernah kenyang. Sudah dapat mustalah, belum dapat usul, belajar lagi. Sudah belajar usul, belum dapat apa? Fikih, belajar fikih lagi. Enggak pernah kenyang. Terus mencari ilmu. Sampai kapan? Batas terakhirnya meninggal dunia. Sahih. Paham ya? Yang kedua, manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang mencari dunia, ambisiusnya dunia, dia enggak akan pernah kenyang. Sepekan sudah 1 M loh, kurang 1 M sepekan, bayangkan. Besar atau kecil? Besar, 1 M ini enggak sembarangan. Pengen 2 M, pengen 3 M, pengen 4 M. Enggak pernah puas, dunia terus yang dia cari. Paham ya? Nah, dua keinginan. Yang lain, hadis yang lain? Apa? Hadis mengenai bahwasanya barakallahu fiik, kalau dia itu tidak akan pernah puas dengan dunia yang dia dapatkan karena dia pencari dunia. Laukana labtagha salisa. Laukana libni adam wadiyan, 2 lembah loh, bukan perak, bukan besi, bukan batu bara, tapi apa? Emas, bayangkan ini. Laukana libni adam wadiyan min dhahab labtagha salisa wala yamla'u fahu illa turab. Kalau seandainya Bani Adam itu punya 2 lembah emas loh ya, bukan perak, wala besi, wala pasir, wala batu bara, emas. 2 lembah emas ini. Misalnya dia mencari yang keberapa? Yang ketiganya, dia enggak pernah puas. Dan nanti kalau mati, tidak ada yang menutupi mulutnya kecuali tanah. Itu hati-hati. Makanya dunia itu dibawa santai saja. Paham ya? Dalam artian
Cari seperlunya, secukupnya, selebihnya akhirat. Ingat-ingat akhirat selamanya. Akhirat ini walaupun sedikit tapi lama selamanya. Enggak pernah punah. Tapi dunia ini walaupun banyak itu pasti akan sirna itu loh. Dan itu pun sifatnya sementara. Sudah banyak sirna sementara lagi. Tapi akhirat barakallahu fiik walaupun nampaknya sedikit, langgeng selamanya kekal abadi. Itu perbandingannya. Paham ya? Ibaratnya orang mencari dunia, ngejar dunia bagaikan apa? Orang yang main apa? Main bola. Bola ketika jauh dikejar. Kejar. Begitu dekat, enggak ditangkap itu bola. Bola ditendang lagi, dijauhkan lagi. Paham? Semakin jauh semakin ngejar terus. Ya enggak? Nah, itu permisalannya seperti itu. Jadi dia ngejar dunia, setelah dapat habis, ngejar lagi seperti itu. Nah, ibaratnya orang yang ngejar bola tadi, dekat bolanya tendang lagi, jauh lagi, kejar lagi. Ini permainannya seperti itu. Nah, makanya kalau ngejar jangan ngejar dunia. Ngejar akhirat, dunia pasti akan dapat. Percaya enggak ini? Berapa persen? Nah, 101% insyaallah dapat. Paham ya? Nah, percaya saja sudah. Kalau ngejar akhirat, dunia dapat. Tapi ngejar dunia belum tentu dapat akhiratnya. Berapa persen tadi? 101%. Bukan 100 lagi. Paham ya? Nah, itu ingat-ingat ya. Ya kita sama-sama berjuang, sama-sama membenahi, sama-sama meluruskan. Kalau ada yang keliru, ada yang kurang kita kondisikan. Kan gitu. Nah, tidak ada yang sempurna. Ekonomi orang beda-beda, ya kan? Tapi bagaimanapun keadaannya, semuanya sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Semenjak kapan? Semenjak kapan catatan rezeki sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz? Hendak ya Akh Aba Salman. Sejak kapan? 4 bulan dalam rahim. Itu benar juga sih, benar juga tercatat ya. Sebelum dilahirkan, ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibu sudah tercatat, na'am. Tapi ada yang lebih lama lagi. Sebelum diciptakan langit dan bumi, berapa tahun? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, tercatat semuanya. Masa kita nggak percaya, ya kan? Kita itu tinggal melaksanakan aja gitu. Sehari 2 hari melaksanakan terus, tercatat semuanya. Tercatat, hari ini si fulan jualannya enggak laku, hari ini diborong orang, hari ini konsumennya pada pergi, hari ini konsumennya banyak. Tercatat semuanya. Benar enggak ini? Naam, sahih. Tinggal kita melaksanakan, banyak berdoa. Ikhtiar, doa, tawakul. 3 kuncinya ini. Ikhtiar, doa, tawakul. Kurang percaya, buktikan sendiri. Ikhtiar usaha, doa jelas, urusannya, hasilnya siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Mafhum? Nah, kita baca sampai bawah itu ya, titik bawah itu ya. Kata beliau barakallahu fikum, wa fid dunya lahum manaziluhum indallah tabaraka wa taala. Masyaallah. Di dunianya orang yang berilmu barakallahu fik, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum jazaohum bil hifdzi wad hidayat taufik, sahih. Dan mereka mendapatkan balasan mereka di dunia dengan apa? Dengan menjaga agamanya, hidayah taufik. Karena hidayah taufik ini mahal loh ya, enggak ada diperjualbelikan. Paham ya? Kalau seandainya ibaratnya diperjualbelikan mahal ini hidayah taufik ini. Tapi enggak ada yang punya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berusaha datang kepada pamannya detik-detik akhir ketika sakaratul maut, bayangkan itu. Mentalkin ya. Naam, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Akhir-akhir nih, kesempatan terakhir kalau seandainya pamannya itu mau mengucapkan kalimat tadi bermanfaat. Tapi ternyata pamannya enggak mau. Karena tidak mendapatkan hidayah apa? Taufik, lihat itu. Dekat nih. Tinggal ucapan ya, wahai pamanku ucapkan kalimat tauhid, niscaya Allah Ta'ala nanti akan apa? Memberikan keberuntungan. Tapi enggak mau. Sebabnya kenapa kira-kira pamannya ini kok enggak mau? Teman duduk yang buruk, yang jelek, yang enggak selektif dalam mencari teman duduk. Nah, siapa teman duduknya waktu itu yang bisi-bisi? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fama ta'ala millati Abdul Muthalib, akhirnya mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Agama kekufuran, kesyirikan. Siapa dua orang ini, Novel? Abu Jahal satunya lagi. Efek samping teman duduk yang jelek, pengaruhnya luar biasa. Talqin pamannya datangi Rasulullah SAW, diharapkan hidayah, tetap bersikukuh membela temannya tadi itu. Siapa?
Abdullah bin Abi Umayyah, dua ini. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Lihat itu. Syahidnya apa? Hidayah taufik itu hanya milik Allah Ta'ala. Adapun kita-kita ini menyampaikan hidayah, ya kan, menyampaikan, membimbing, mendidik, ya kan, kemudian mengajarkan hidayah apa namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Setiap orang bisa. Setiap orang yang berilmu bisa. Nah, mafhum insyaallah? Ayo. Naam, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa taysirul umur wa syirahus sudur sahih. Orang yang berilmu dimudahkan perkaranya, urusannya dan dilapangkan dadanya. Lihat antum orang-orang yang berilmu, yang paham ilmunya, paham tawakal, kemudian paham juga ketakwaan, lapang dadanya. Walaupun ininya sedikit. Walaupun fulusnya sedikit, tapi karena ilmu ada pada dirinya, dia yakin seyakin-yakinnya semua jatah sudah diatur oleh Allah Ta'ala, tenang dadanya. Lihat nih, insyirahus sudur, tenang dadanya. Taysirul umur, dimudahkan urusannya. Karena bertakwa dia. Mengambil ilmu termasuk bentuk ketakwaan, mencari ilmunya kan. Sedangkan orang bertakwa apa jaminannya? Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Dalilnya. Naam, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang satunya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuknya dipermudah urusannya. Yang pertama tadi apa? Diberi jalan keluar, jalan solusi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Modalnya bertakwa. Nah, mencari ilmu termasuk ketakwaan atau bukan? Ketakwaan. Naam. Kita lihat dikit lagi. Wa i'daduz zat li yaumil ma'ad sahih. Dan juga perbekalan, apa? Dipersiapkan perbekalannya untuk hari kebangkitan, hari kiamat kelak. Paham ya? Wa dzalika bi taufiqillah lahum wa hifdzihi lahum. Yang itu semua terjadi dengan taufik dari Allah Ta'ala dan penjagaan Allah Ta'ala terhadap mereka. Karena sebaik-baik perbekalannya tidak akhirat, apa itu Usama? Harta, tahta, wanita atau apa? Ketakwaan. Dalilnya antum? Nah, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik perbekalan nanti adalah ketakwaan, lihat, bukan harta wala tahta wala wanita. Kata beliau, ihfadillah yahfadka, sahih. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Wa amma man a'rada 'anillah tabaraka wa ta'ala. Yang terakhir perhatikan ini. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa an syar'ihi, dan berpaling dari syariatnya, wa lam ya'khud nasibahu, dan dia tidak mengambil bagiannya, min hadza al-ghaits, dari hujan ini. Ghaits itu hujan. Dipermisalkan ilmu itu bagaikan hujan yang menyirami. Nah, kalau dia mengambil bagian dari hujan ini, tandus itu istilahnya. Paham ya? Ibaratnya kan ilmu bagian air hujan kan? Tanah yang tandus, yang keras, kena air hujan jadi gembur, subur. Ya kan? Nah, tapi kalau orang ini enggak mengambil bagian dari air hujan ini, ilmu ini maksudnya, paham ya? Maka berbahaya sekali. Kita lihat, alladzi fi hayatul qulub wal arwah, sahih. Yang mana air hujan ini maksudnya ilmu, di dalamnya terdapat kehidupan hati dan roh. Roh akan senantiasa hidup dan hati hidup karena ada ilmu. Kalau ilmu dia tidak memiliki, ibaratnya bagaikan apa? Tanaman yang tidak pernah apa? Disirami, akan layu, mengering, ujung-ujungnya mati. Kalau udah mati, itu ibaratnya hatinya keras, dinasihati ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu ibaratnya hati yang keras seperti itu. Paham ya? Tapi hati yang lembut, sering tersirami oleh ilmu, kalau Allah, kalau Rasul, itu mudah dinasihati. Paham ya? Nah, kita lihat begini. Fahuwa mahrumun, maka orang tersebut diharamkan bisababin, dengan sebab annahu a'rada fa a'radallahu an, sebabnya karena dia berpaling dari ilmu. Ingat-ingat, yang pertama semangat dia belajar ilmu tadi, dapat ilmu dia. Yang kedua pemalu tapi masih belajar. Pemalu tapi masih belajar. Yang ketiga ini, nah barakallahu fiik, memang benar-benar berpaling gitu, enggak mau belajar gitu loh. Sudah ada gurunya, ilmu diajarkan, Al-Qur'an Sunnah, dia berpaling. Allahul musta'an, lihat ini. Nah, akhirnya Allah Ta'ala berpaling darinya. Waqad qala azza wa jalla, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang lalai, paham ya? Nah, yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Ta'ala bangkitkan untuk dia teman pendamping dari kalangan syaitan. Paham ya? Lihat itu. Nah, kemana-mana gelisah, enggak tenang hatinya,
enggak tentram pikirannya. Di kantongnya padahal masih ada 100.000 itu. Paham ya? Mikir besok bagaimana ya, makan apa ya, anak 5, ya kan? Nah, kemudian jualan enggak laku-laku misalkan. Tapi kalau dia punya ilmu, sabar, kuatkan tawakalnya, paham ya? Ikhtiarnya dia kuatkan, doanya dia kuatkan, tawakalnya nomor 1 tadi ya. Insyaallah tenang. Besok insyaallah ada lagi. Dan terbukti seperti itu. Kalau kurang percaya buktikan aja. Paham ya? Jadi kalau ada, selama masih ada, syukuri. Paham ya? Nanti ketika tidak ada, diadakan. Nah, ketika mengadakan namanya ikhtiar. Bukan berpangku tangan. Seekor burung aja. Burung itu punya otak enggak burung? Akal? Burung. Burung itu otak ada, akal enggak punya. Itu pun kerja. Ya kan? Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, ngapain? Kemana perginya? Nyari ma'isyah, cari makan. Pulang sore hari dalam keadaan perut kosong. Itu burung. Punya otak, enggak punya akal. Kita yang sudah punya otak, punya akal, jangan kalah gitu loh. Ya enggak? Ikhtiar enggak mau. Pengennya umrah. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Atau pengennya naam sukses, tapi ikhtiar enggak ada, jangan. Ikhtiar itu macam-macam, tingkatnya beda-beda. Paham ya? Sehingga ingat-ingat, syukuri apa yang ada dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, jangan iri dengan rezeki orang lain, dah itu ada. Paham ya? Jangan iri dengan rezeki orang lain. Jangan iri dengan ekonomi orang lain, syukuri yang ada pada diri kita semuanya yang Allah telah berikan kepada kita. Selesai. Tenang pikiran, tentram hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.